Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Matematika 8. Kali ini dalam materi pokok lingkaran. Submateri pokok menjadi bagian 1, sudut pada lingkaran. Sobat Smart, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semoga dapat dengan mudah mengenal dan memahami sudut pada lingkaran. Amin. Jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum ya. Video ini menjadi bagian 1 dari rencana 3 bagian video pembelajaran tentang lingkaran. Bahasan kali ini yang menjadi dasar untuk pemahaman pembelajaran selanjutnya hanya 2, yaitu pertama, mengenal lingkaran. Kedua, menentukan hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling. Smart, pilihan bahasan yang tepat. Mari sobat, bahas bersama. Banyak terdapat kata kunci di sini. Titik pusat, lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, juring mayor, juring minor, tembereng, sudut pusat, dan sudut keliling. Dalam video, hanya membicarakan tentang sudut pada lingkaran. Perhatikan ilustrasi berikut. 2 garis lurus berpotongan di satu titik, sehingga membuat 4 buah sudut di mana sepasang-sepasang sudut berukuran sama besar. Pasti dong ya, alasannya karena 2 garis yang saling berpotongan di satu titik menghasilkan 2 pasang sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang dan sama besar. Sudut 3 dan sudut 4 bertolak belakang dan sama besar. Keempat sudut disatukan oleh jari-jari dengan jarak yang sama terhadap garis berbentuk kurva tertutup. Dibuatlah perempatan yang menyatakan besaran sudut, dimulai dari 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, hingga 360 derajat. Sudut pada lingkaran terbentuk dari batasan 2 garis yang berpotongan di satu titik. Titik inilah yang disebut dengan titik sudut yang besarnya dibatasi oleh jarak antar 2 garis tersebut dalam satuan derajat. Sedangkan derajat pada lingkaran merupakan satuan jarak dari besar sudut yang terbentuk. Dengan pemahaman yang sama, mari bicara lebih lanjut. Mari mengenal lingkaran. Perhatikan ilustrasi tentang lingkaran berikut. Dimulai dengan kondisi titik pusat. Titik pusat adalah titik yang akan menjadi pusat dari kurva tertutup yang melingkar membentuk garis lingkaran. Garis lingkaran itu sendiri didefinisikan sebagai kumpulan titik membentuk kurva tertutup yang berjarak sama dengan titik pusat. Jarak-jarak tersebut diibaratkan dengan jari-jari ke arah pusat. Dalam variabel diperkenalkan R sama dengan jari-jari lingkaran. Bisa saja jari-jari tersambung dengan jari-jari lawannya, sehingga menjadi 2 kali lebih panjang dari garis jari-jari sebelumnya. Dalam variabel diperkenalkan D sama dengan diameter lingkaran. Selanjutnya bisa dibuat kurva berbentuk busur yang dinamakan busur lingkaran, di mana busur lingkaran ini adalah garis lengkung pada garis lingkaran membentuk kurva terbuka. Jika busur melebihi setengah dari lingkaran, maka disebut busur besar, dan sisanya menjadi busur kecil. Busur disatukan oleh tali busur yang didefinisikan sebagai garis lurus yang ditarik dari ujung-ujung busur. Untuk mengukur jarak terdekat busur dengan pusat lingkaran, dibuatlah garis yang disebut dengan garis apotema. Apotema ini didefinisikan sebagai garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus tali busur. Terdapat wilayah pada lingkaran yang disebut dengan juring lingkaran, yang didefinisikan dengan wilayah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busurnya. Dengan kondisi 2 jari-jari dan busur yang membatasi pada lingkaran, maka akan terdapat wilayah dengan 2 juring dalam satu lingkaran, di mana luas wilayah dari juring tersebut tergantung dari besar sudut pusat yang terbentuk. Wilayah lain selain juring adalah tembereng. Tembereng lingkaran didefinisikan sebagai wilayah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jika dalam satu lingkaran hanya ada satu tali busur,
maka tali busur tersebut membagi lingkaran dalam 2 tembereng. Berarti lingkaran tersebut memiliki 2 tembereng. Salah satunya lebih kecil dibanding tembereng lainnya. Demikianlah unsur-unsur lingkaran yang wajib diketahui, wajib difahami. Jika sudah paham, maka sangat mudah untuk melanjutkan pemahaman yang lebih luas lagi. Mari masuk ke pemahaman selanjutnya. Saatnya belajar memahami dan menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Dengan catatan, unsur-unsur lingkaran sebelumnya sudah sangat jelas. Jika belum jelas, sebaiknya diulangi kembali. Di sini Sobat Smart akan memahami hanya 2 sudut yang nantinya bisa menyelesaikan banyak masalah yang berhubungan dengan lingkaran. Sudut yang pertama, sudut pusat, yaitu sudut yang terletak di pusat lingkaran. Diawali dengan titik pusat di tengah lingkaran, di mana pada titik pusat tersebut dibuat 2 garis berpotongan saling tegak lurus. Kondisi seperti ini membuat sudut terbentuk 90 derajat. Jika salah satu garis diperpanjang dan sudut diperbesar 2 kali sebelumnya, maka kondisi seperti ini membuat sudut terbentuk 180 derajat. Jika garis lain diperpanjang dengan sudut diperlebar 3 kali sebelumnya, maka kondisi seperti ini membuat sudut terbentuk 270 derajat. Dan kondisi terakhir, jika sudut diperlebar 4 kali sebelumnya, maka kondisi seperti ini membuat sudut terbentuk 360 derajat. Sudut yang kedua pada lingkaran adalah sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terletak di garis lingkaran. Sudut ini terjadi jika 2 garis lurus berpotongan di satu titik dan terletak pada garis lingkaran. Sudut ini besarnya dapat diketahui sobat dengan bantuan mistar berbentuk busur. Caranya, letakkan sudut pas di tengah dari busur dengan posisi salah satu sisi sudut pada garis 0 derajat dan sisi lainnya untuk mengetahui nomor besar sudut. Contohnya, sudut ini besarnya 110 derajat. Coba dengan sudut keliling yang lain. Letakkan busur di tengah sudut. Lihat batas nomor sudut. Menunjukkan 75 derajat. Cara lain mengetahui besar sudut adalah dengan bantuan sudut lain dalam satu lingkaran yang sama. Kondisinya, sudut pusat diketahui besarnya jika terdapat sudut keliling dengan besaran sudutnya. Hal sebaliknya juga berlaku. Perhatikan contoh yang terjadi pada kondisi lingkaran berikut. Terdapat sudut pusat A derajat, maka besar sudut keliling setengah kali A derajat. Dengan aturan sudut pusat dan sudut keliling harus menghadap busur yang sama. Kondisi lainnya berlaku sebagai berikut. Terdapat sudut keliling A derajat, maka besar sudut pusat 2 kali A derajat. Dengan aturan sudut keliling dan sudut pusat harus menghadap busur yang sama. Jadi kesimpulannya adalah sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jelas ya sobat? Mari lanjutkan. Saatnya masuk ke bentuk soal. Soal 1. Tentang garis pada lingkaran. Tali busur AC dan FD berjarak sama 10 cm terhadap pusat G. Jika diameter dari lingkaran tersebut adalah 52 cm, gambar dan tentukan panjang ruas garis AC dan ruas garis DE. Mari bahas. Mulai dengan titik pusat G. Buat garis lingkaran berjarak sama dengan titik pusat. Buat tali busur AC dan tali busur DF. Pastikan kedua tali busur berjarak 10 cm terhadap titik pusat G. Dari titik pusat G ke tali busur. Perhatikan ilustrasi pada gambar. Jika diameter lingkaran dengan simbol variabel D sama dengan 52 cm, maka jari-jari dalam variabel R sama dengan hitungannya separuh dari diameter, sama dengan 26 cm. Perhatikan juga segitiga
AGC sama kaki. AG sama dengan GC sama dengan R sama dengan 26 cm. BG sebagai apotema, sehingga segitiga ABG adalah segitiga siku-siku di B. Karena segitiga siku-siku, maka segitiga ABG dengan sisi terpanjang AG sama dengan jari-jari sama dengan 26 cm. Bisa berlaku rumus Pythagoras. Buat rumus untuk panjang AB. AB sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Operasikan. AB sama dengan akar dari 676 kurang 100. Hitung. AB sama dengan akar dari 576. Selesaikan akar. AB sama dengan 24. Karena segitiga AGC sama kaki dan BG adalah apotema yang membagi sisi AC menjadi 2 sama panjang, panjang AB sama dengan BC sama dengan 24 cm. Sementara yang ditanya adalah panjang ruas garis AC. AC sama dengan AB ditambah BC. Masukkan nilai yang diketahui. AC sama dengan 24 ditambah 24. Selesaikan. AC sama dengan 48. Kesimpulan, didapat panjang ruas garis AC sama dengan 48 cm. Pertanyaan satu lagi. Panjang ruas garis ED. Karena kedua tali busur berjarak sama dengan titik pusat sama dengan 10 cm, maka panjang DE sama dengan AB sama dengan BC sama dengan 24. Kesimpulan didapat, panjang ruas garis DE sama dengan 24 cm. Faham ya? Menentukan panjang ruas garis pada lingkaran. Lanjutkan soal. Soal 2. Tentang besar sudut pada lingkaran. Lingkaran berpusat di G dengan satu sudut pusat 60 derajat. Tentukan besar sudut lain pada gambar. Perhatikan pembahasan melalui gambar. Dibuat sudut pusat G lengkap dengan garis lingkaran. Dibuat sudut pusat sejauh 60 derajat. Bisa dengan bantuan busur lingkaran. Lingkaran lengkap dengan sudut pusat sesuai gambaran soal. Akan dihitung besar sudut lain selain sudut 60 derajat. Perhatikan kanan sudut yang sudah terbentuk adalah sudut siku-siku. Berarti besar sudut diketahui 90 derajat. Perhatikan sebelah kanan lagi. Hingga ditarik garis lurus dengan besar sudut 180 derajat. Dengan kondisi ini bisa diketahui besar sudut yang belum diketahui. Misalkan buat nama sudut tersebut dalam variabel sudut C. Maka sudut C sama dengan jumlah besar sudut garis lurus 180 derajat kurangkan dengan 60 ditambah 90 derajat. Hitung. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Selesaikan. Didapat besar sudut C sama dengan 30 derajat. Letakkan besar sudut 30 derajat pada gambar biar jelas. Lanjutkan dengan kondisi sudut sebelah kanan. Lakukan kondisi untuk menghitung sudut baru dengan bantuan jumlah besar sudut satu garis lurus. Misalkan buat nama sudut tersebut dalam variabel sudut D. Buat rumus untuk sudut D. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurang jumlah dari sudut 90 ditambah sudut 30 derajat. Hitung. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Selesaikan. Didapat besar sudut D sama dengan 60 derajat. Letakkan besar sudut pada gambar untuk membantu perhitungan selanjutnya. Lanjutkan kondisi sudut sebelah kanan terakhir. Misalkan buat nama sudut tersebut dalam variabel sudut E. Sudut E sama dengan 180 derajat dikurang sudut D. Masukkan nilai sudut D. Sudut E sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Selesaikan. Didapat besar sudut E sama dengan 120 derajat. Letakkan besar sudut pada lingkaran. Perhatikan Sobat Smart.
Di sini ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Posisi sudut-sudut 60 derajat. Kedua sudut bertolak belakang. Kesimpulannya, sudut bertolak belakang sama besar. Perhatikan sepasang sudut lainnya. Posisi sudut-sudut dengan besar total 120 derajat. Kedua sudut bertolak belakang dan sama besar. Simpulan hal lain. Sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Contohnya begini. Besar sudut berpelurus 90 derajat adalah 90 derajat. Jelas ya? Besar sudut berpelurus 100 derajat adalah 80 derajat. Faham ya sobat? Maka berlaku juga untuk kondisi sudut berpenyiku. Jumlahnya 90 derajat. Contohnya begini. Besar sudut berpenyiku 30 derajat adalah 60 derajat. Jelas ya? Besar sudut berpenyiku 70 derajat adalah 20 derajat. Paham ya sobat? Coba satu masalah lagi. Lingkaran berpusat di O berdiameter garis BC. Maka, jika dibuat sudut garis yang menghadap diameter, maka diameter akan menjadi sisi miring dengan besar sudut siku-siku di depannya. Dengan kata lain, besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Dengan demikian Sobat Smart, bisa dicari panjang dari diameter jika diketahui panjang dua garis pembentuk siku-siku. Dicoba ya. Misalnya panjang masing-masing sisi 12 cm dan 16 cm. Masing-masing sisi tegak lurus. Buat rumusnya. Diameter sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hitung. Diameter sama dengan akar dari 256 ditambah 144. Jumlahkan. Diameter sama dengan akar dari 400. Selesaikan akar. Diameter sama dengan 20. Paham ya Sobat Smart? Soal terakhir. Soal 3. Tentang sudut pusat dan sudut keliling. Ingat-ingat rumusnya. Sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Dan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Diketahui gambar berikut. Sudut keliling 75 derajat menghadap busur yang sama dengan sudut pusat dalam variabel A. Hitung besar sudut pusat. Sudut A sama dengan 2 kali 75 derajat. Hitung. Maka besarnya sudut A sama dengan 150 derajat. Buat pada lingkaran besar sudut pusat 150 derajat. Mudah ya? Gambar lingkaran lain. Lingkaran berpusat di O dengan sudut pusat 56 derajat menghadap busur AC yang sama dengan sudut keliling B dan sudut keliling D. Akan dicari besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan, sudut O sama dengan 56 derajat. Sudut O sama dengan 56 derajat. Gunakan rumus untuk mencari sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Sudut B sama dengan setengah kali 56 derajat. Hitung, sehingga didapat besar sudut B sama dengan 28 derajat. Satu sudut lagi. Sudut D sama dengan setengah kali 56 derajat. Besar sudut D sama dengan 28 derajat. Sama ya sobat? Kenapa bisa sama? Karena kedua sudut keliling ini, sudut D dan sudut B menghadap busur yang sama. Otomatis sudut pusatnya juga sama. Sehingga didapat sudut keliling dengan besar yang sama. Faham ya sobat? Satu lingkaran lagi. Lingkaran dengan sudut pusat O membentuk sudut siku-siku. Sudut keliling G menghadap busur biru. Sudut keliling H menghadap busur merah. Mari selesaikan besar sudut yang belum diketahui. Di sini ada dua sudut pusat yang dibutuhkan. Sudut pusat yang menghadap busur merah sama dengan 90 derajat. Sudut pusat yang menghadap busur biru sama dengan satu lingkaran penuh 360 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 270 derajat. Selanjutnya mencari besar sudut G.
Sudut G sama dengan setengah kali besar sudut yang menghadap busur biru. Masukkan nilai. Sudut G sama dengan setengah kali 270 derajat. Selesaikan. Sudut G sama dengan 135 derajat. Letakkan sudut di tempatnya. Bisa ya? Satu sudut lagi. Sudut H sama dengan setengah kali besar sudut yang menghadap busur merah, 90 derajat. Selesaikan. Sudut H sama dengan 45 derajat. Letakkan sudut di tempatnya. Paham ya sobat? Perhitungan ini mengakhiri pembelajaran untuk video ini. Yang merasa belum paham, silakan mengulang. Jangan lupa berikan pesan pada video untuk perbaikan video pembelajaran selanjutnya. Materi sudut pada lingkaran selesai. Sampai jumpa pada materi kelanjutan. Area pada lingkaran. See you next.